Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang kemampuan dasar musik anak usia dini atau biasa kita sebut juga untuk anak usia TK, usia PAUD, pokoknya anak-anak yang di bawah sekolah dasar. Jadi kemampuan dasar adalah kemampuan yang seyogyanya dimiliki seseorang agar dapat menjadi landasan untuk mencapai kemampuan yang lebih tinggi atau dengan kata lain dapat dikembangkan. Contoh yang sangat jelas adalah kemampuan mengenal bilangan, membilang sangat diperlukan ketika ia harus berbelanja. Jadi kemampuan-kemampuan dasar itu dengan kemampuan tadi, kemampuan dasar membilang maksudnya ya, kita dapat menghitung, menjumlah, mengalihkan, dan membagi bilangan. Demikian pula dengan hal-hal yang lain. Jadi anak-anak itu harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar. Nah, di sini kalau misalnya kita kan tahu nih semuanya gitu. Teman-teman di sini semuanya tahu kalau kita akan mengalami tahap-tahap dewasa di dalam kehidupan. Dimana kalau tahap kita dewasa itu hal-hal yang akan kita lakukan tuh lebih kompleks. Kita jauh lebih mandiri daripada saat kita anak-anak gitu ya. Kayak tadi kita harus belanja sendiri misalnya, terus kita harus memasak, kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Beda saat kita masih anak-anak. Kalau kita masih anak-anak, kita nangis terus udah dibantuin sama orang yang lebih dewasa. Kita nangis udah dikasih susu, kita nangis udah dikasih makan, kita nangis udah ditemenin, dinyanyiin segala macam. Nah, kalau kita sudah dewasa, pasti hal-hal seperti itu udah nggak kita dapetin lagi gitu kan, karena memang kita sudah mencapai tahapan kita sudah matang, malah kita yang jadinya melayani gitu. Kita yang punya anak, kita yang punya keluarga, kita yang punya wewenang akan hidup kita sendiri. Nah, dari situlah kita harus membekali diri kita. Misalnya kita mau belanja tadi kan, jadi kita harus bisa kenal angka, paling enggak kita bisa baca, terus kita bisa ngitung. Kenapa? Karena kalau kita mau beli Indomie, kita harus tahu Indomie itu yang mana, yang warnanya apa, tulisannya bagaimana. Terus kayak misalnya lagi uang yang akan kita bayarkan ini berapa, kalau kita kasih 5.000 kembaliannya berapa. Nah, kalau misalnya kita tidak mengalami proses-proses untuk belajar untuk mengembangkan potensi kita gitu untuk ke masa depan, ya pasti kita akan kesulitan gitu kan. Kalau kita nggak kenal angka, kalau kita nggak kenal huruf, akan sangat menghambat gitu, menghambat kehidupannya kita gitu ya. Nah, di sini juga dengan kemampuan dasar musik sama, jadi kita juga harus mengadakan pembekalan. Nah, dalam kegiatan musik diperlukan kemampuan dasar umum sekaligus pengembangannya. Sebelum kita mendalami kemampuan dasar musik, perlu diketahui bahwa setiap orang pada umumnya memiliki potensi sejak ia belum dilahirkan dan muncul ketika potensi itu digali. Potensi ini sering disebut bakat atau trait di dalam bahasa Inggris. Dalam bidang musik disebut potensi musikal atau kemampuan musikal. Apabila kemampuan itu telah ada dalam diri anak, pendidiklah yang akan membantu melahirkannya atau menggalinya dan memampukan melakukannya. Kegiatan pendidikan dapat dilakukan melalui bimbingan terstruktur atau secara formal yang bercorak pembelajaran atau instruksional, seperti terjadi di sekolah, atau bimbingan yang bukan bercorak instruksional sebelum masuk TK. Biasanya bimbingan dilakukan secara informal. Nih, dari hasil penelitian Edwin E. Gordon tentang belajar musik bagi usia yang amat dini disimpulkan bahwa kemampuan yang ada sejak kelahiran anak perlu dipertahankan. Jadi apabila bayi tidak diberi kesempatan mendengarkan musik dengan teratur, potensinya akan menurun. Dengan mendengarkan musik yang tepat, anak akan menangkap pola-pola melodi, pola ritme, dan berbagai elemen atau parameter musik yang sebenarnya akan menjadi kemampuan dasar musikal yang perlu dikembangkan sesuai dengan minat, kebutuhan, dan tingkat perkembangan anak. Jadi berdasarkan tuntutan kebutuhan perkembangan anak tersebut, bimbingan dan arah yang tepat dari guru, baik melalui bimbingan informal maupun formal, sangat diperlukan agar kemampuan tersebut bisa tumbuh dan meningkat, serta berkembang dengan baik. Sebaliknya, hal itu dilakukan sedini mungkin sebelum mereka memasuki usia sekolah dasar. Kegiatan bermain musik yang sekaligus akan menjadi kemampuan dasar musikal tersebut perlu dilakukan sedini mungkin. Hal ini karena peristiwa bunyi yang mereka alami akan menjadi pengalaman musikal yang baik dan merupakan kesempatan yang tidak akan dapat tergantikan.
Apabila pengalaman musikal tersebut diberikan ketika sudah menginjak usia sekolah dasar, sifatnya hanya sebagai tambahan, bukan remedial. Dari uraian tersebut, kemampuan dasar musikal belum terlambat jika kita berikan ke anak-anak usia TK. Sebaiknya jangan melampaui usia yang 9 tahun. Jadi salah satu indikator yang sangat penting dan cukup berpengaruh pada kemampuan musikal anak adalah kemampuan mendengarkan atau audiasi. Audiasi yaitu kemampuan dapat mendengar musik dan memahami musik pada saat musik tersebut tidak lagi berlangsung saat itu. Ketika anak memasuki TK, kemungkinan besar audiasi telah terjadi walaupun tanpa terancang. Jadi memang sedari kecil gitu ya, kita tuh sudah sadar atau tidak sadar, kita tuh sudah sering gitu melakukan pembekalan musik untuk anak-anak. Misalnya aja kita kalau misalnya ada bayi atau ada anak kecil gitu kan, rewel, nggak bisa tidur. Nah di situ biasanya kita otomatis langsung nyanyiin lagu-lagu tidur gitu ya, lagu-lagu pengantar tidur, misalnya lagu indung-indung atau apapun itu, atau kita puterin lagu apa untuk anak-anak supaya dia jadinya tenang gitu. Nah itu baik ya, bagus. Jadi di situ kita bisa menambah kepekaan musiknya anak-anak gitu. Terus kalau diperhatikan juga jauh berbeda antara anak yang sudah belajar musik dari usia-usia TK dengan anak yang belajar musik dari usia-usia SD yang udah di atas, misalnya udah kayak SD kelas 6 atau kayak SMP, SMA segala macam. Nah itu akan sangat berbeda gitu. Kenapa? Karena memang kalau saat kita kecil kita udah terbiasa bermain alat musik, kita sudah sering sekali mendengarkan musik-musik, terus kita juga udah diajarin nyanyi, mengenal nada, terus bisa memainkan alat musik gitu ya. Nah itu lebih memudahkan gitu, lebih enak aja kita nangkepnya daripada saat kita dewasa. Karena kalau untuk kepekaan bunyi gitu ya, kepekaan suara, kita aja yang udah sebesar ini tuh misalnya dikasih tahu atau diajarin main piano di usia-usia kita yang udah 20-an, 30-an, itu akan sangat amat sulit gitu kita nangkepnya. Apalagi kalau tentang kepekaan bunyi, kepekaan nada, mengenal solmisasi. Nah itu pasti sangat sulit gitu kalau kita udah gede gini baru belajar. Tapi kalau anak-anak kecil, nah itu mereka lebih cepet nangkep gitu ya. Jadi mereka tuh kalau diajarin tuh jauh lebih cepet gitu daripada kita yang udah dewasa baru mau mengenal alat musik. Nah saya juga bisa bilang ya, untuk bermain alat musik itu sulit gitu. Apalagi misalnya kita mau main gitar, kita mau main piano segala macam, itu tuh kalau kita makin dewasa baru belajar itu akan sulit gitu. Kenapa? Ya memang seperti itu gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada tuh memang saat kita sudah tumbuh dewasa itu memang kita lebih tidak semudah saat kita anak-anak lah untuk belajar. Tapi bisa ya, kita bisa, cuma kita untuk rasa kepekaan segala macamnya itu kita harus ekstra gitu ya. Nah begitu juga misalnya kayak kita lagi nari gitu kan. Nah kalau anak-anak yang kecil-kecil itu kita ajarin narinya enak, maksudnya dari sisi kelenturan ya. Nah kalau kelenturan tubuhnya, akrobatiknya, nah kalau anak-anak kecil tuh enak gitu, karena mereka tubuhnya itu masih berani gitu dan masih punya rasa yang berani untuk jungkir balik, untuk jumpalitan atau melakukan teknik-teknik akrobatik lainnya. Tapi kalau kita udah gede, misalnya kita mau cium lutut aja tuh udah yang sakit gitu kan. Nah itu keterbatasan juga. Terus misalnya kita mau nyobain roll depan, roll belakang, nah itu aja kita udah punya rasa khawatir gitu ya. Nah tapi kan kalau anak-anak itu jauh lebih berani. Nah itu juga kenapa kalau anak-anak itu mereka jadi cepet nangkep kalau memang mereka berbakat di bidang-bidang tersebut ya, bidang-bidang musik, bidang tari misalnya. Itu juga memang karena mereka rasa ingin tahunya tadi besar. Terus adik-adik kita itu juga lebih tidak terlalu banyak hal yang dipikirkan saat belajar gitu kan. Nah kalau kita kan semakin dewasa semakin banyak pikiran-pikiran yang kita harus pecahkan, masalah-masalah yang harus kita selesaikan gitu kan. Jadi mungkin saat kita belajar musik kita juga kepikiran dengan mata kuliah yang lain, kita juga kepikiran dengan mata pelajaran yang lain, atau kita kepikiran dengan pelajaran-pelajaran kita yang lain gitu. Jadi
saya bisa bilang kita sedikit lebih sulit lah ya daripada anak-anak untuk menerima gitu, untuk menerima belajar musik kalau memang kita bener-bener orang yang tidak pernah belajar musik gitu ya. Maksudnya kita memang udah nggak suka nyanyi, malu nyanyi, atau terus nggak suka juga denger musik misalnya. Nah itu tiba-tiba kita mau belajar, nah itu lebih sulit gitu daripada anak-anak, karena anak-anak tadi seperti yang saya jelasin gitu ya. Begitu juga misalnya kita manggil anak gitu kan, nah itu kan ada suara-suara yang dia tahu, oh ini suara mamahnya, oh ini suara papanya. Nah itu jadi respon-respon suara, warna suara itu mereka paham gitu. Nah itu misalnya lagi kita ngajarin anak secara berulang-ulang nyanyian lagu-lagu terus menerus, nah itu mereka cepet hafal gitu. Itu kenapa saat kita mengajarkan alfabet misalnya ke anak-anak ABC, itu kita nggak ngajarin ini A ya, B, ini C, ini D, tapi kita nyanyiin A, B, C, D, E, F, G misalnya seperti itu. Itu akan membuat anak tuh lebih cepet nangkep, oh ini A, ini B, ini C, ini D, ini E gitu, daripada kita ajarin bener-bener yang ini A, ini B, ini C gitu. Dengan musik tadi menjadi musik ini menjadi perantara gitu. Jadi musik ini menjadi perantara kita untuk mengajarkan huruf, misalnya mengajarkan angka, mengajarkan warna, mengajarkan keluarga, apapun itu. Nah itu ya, jadi musik ini bisa gitu, bisa untuk menjadi pengantar kita mengajarkan anak-anak. Jadi ada 7 nih kemampuan dasar sebagai dasar pengembangan kemampuan seni musik ya. Yang pertama ada kemampuan dasar intelektual, ada emosional, sosial, perseptual, fisikal, estetis, dan kreativitas. Nah, jadi 3 aspek utama menjadi penting karena anak-anak hanya dapat hidup apabila fisik bertumbuh. Manusia, karena ini juga ya, karena manusia adalah makhluk sosial dan berpikir. Walaupun demikian, aspek emosional dan perseptual penting pula untuk mengembangkan aspek kreativitas dan estetis. Dalam perilaku seni, 7 aspek sama pentingnya karena amat dibutuhkan dalam penciptaan dan apresiasi seni. Jadi teman-teman dapat membayangkan ya, apabila anak tidak dapat menghitung lama hitungan yang berlangsung pada suatu bunyi atau nada, dapat pula terjadi anak-anak tidak mandiri karena penguasaan sosio-emosional belum tercapai sehingga tidak dapat bernyanyi tanpa ditemani. Masih banyak lagi contoh yang akan teman-teman temui pada anak-anak gitu, dimana ada setiap anak itu punya memang kematangannya masing-masing ya. Yang pertama, misalnya kemampuan dasar intelektual dalam bermusik. Kemampuan intelektual menekankan pada kemampuan berpikir anak. Beberapa kegiatan yang menunjukkan kemampuan intelektual dalam bermusik yaitu yang pertama, membilang hitungan tetap pada ritme. Terus anak-anak menyanyikan atau memainkan musik sesuai simbol bunyi. Terus anak-anak mengubah syair lagu yang dikenal. Nama binatang dari 2 suku kata menjadi banyak suku kata dalam 2 hitungan saja, misalnya kayak katak, kangguru, laba-laba. Nah itu bisa dipotong-potong gitu ya. Terus membedakan birama 2, 4, dan 3 dari pendengaran atau gambar simbolis. Gambar simbolis dapat berupa notasi musik pada umumnya, tetapi dapat digunakan simbol yang menarik hati anak atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat memudahkan anak-anak gitu. Nah, di sini maksudnya seperti apa? Jadi, seandainya teman-teman ingin mengajarkan anak bermain angklung. Nah, kalau angklung itu kan satu alat musik nih, misalnya nadanya 1, terus yang satunya 2, 3, 4, 5, 6 misalnya gitu kan. Nah, misalnya teman-teman ada 4 anak yang bermain angklung. Nah, ini setiap anak itu kan harus bermain dengan harmoni yang beda-beda gitu ya. Jadi, misalnya yang pertama harus anak A, yang kedua harus anak B, yang ketiga harus anak C,
yang keempat harus anak yang D. Nah, dari A, B, C, D ini teman-teman itu menggolongkan misalnya mereka semua menjadi kelompok buah-buahan gitu kan. Misalnya yang A apel, B belimbing, terus C cermai, atau misalnya D durian. Nah, nanti teman-teman bikin note gitu, note yang sesuai dengan urutannya mereka. Misalnya do, mi, sol gitu kan, atau re, fa, la. Nah, itu jadi anak yang do ini tadi adalah anak yang menekan, jadi mereka hafal gitu. Oh, ada lambangnya ini. Jadi teman-teman nggak nulisin misalnya do misalnya itu benar-benar angka 1, 3 sama 5 gitu. Tapi teman-teman bisa nulisin tadi dengan buah-buahan gitu. Jadi mereka tahu, oh ini saatnya aku nih, si anak apel nih yang menggerakkan. Terus yang kedua, ternyata nada kedua aja tuh ke anak yang cermai nih misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bisa dilakukan untuk pembelajaran anak-anak usia dini. Karena kan jangankan anak-anak ya, kita yang udah gede aja ini kalau misalnya dapet buku, dapet lagu misalnya, buku lagu terus ada notasinya, ada do re mi nya aja kita masih suka bingung gitu kan, bagaimana ya cara nyanyiin, gimana ya cara maininnya, ini nada apa ya, apa ini do, apa ini re mi fa la. Nah, itu kita juga biasanya yang udah dewasa gini masih bingung, apalagi untuk anak-anak. Nah, itu kenapa boleh menggunakan simbol-simbol sendiri gitu ya. Terus yang kedua ada kemampuan dasar emosional dalam musik. Di sini ada kemampuan dasar yang diperlukan dalam musik sebagai berikut. Yang pertama, sabar dan tekun menyanyi atau memainkan musik sampai tamat dengan cermat. Berikutnya ada melakukan kegiatan musik dengan rasa gembira, mendengarkan musik dengan tekun, cermat, dan sabar, berani bernyanyi atau bermain musik sendiri tanpa rasa cemas. Jadi kita nggak jarang ya ketemu adik-adik gitu, keponakan kita misalnya, atau murid-murid kita di sekolah yang malu nangis gitu saat mereka nyanyi gitu kan. Jadi mereka tuh kalau udah nggak bisa akhirnya nangis aja gitu, terus merasa putus asa gitu. Nah, itu ada ya, ada gitu. Jadi banyak banget kasus yang seperti itu. Nggak semua anak merasa pede, nggak semua anak merasa cepat mau gitu, mau cepat terus langsung mood, langsung bahagia saat bernyanyi. Nah, itu juga kita sebagai teman belajarnya mereka harus pintar-pintar mengkondisikan suasana gitu. Terus ada kemampuan dasar sosial dalam musik. Anak suka memperhatikan segala sesuatu yang ada dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kepedulian terhadap lingkungan dalam kegiatan musik menjadi kemampuan dasar sosial dalam bermusik. Di sini kemampuan dasar sosial adalah yang pertama, bernyanyi bersama teman, mengubah syair lagu yang dikenal dengan hal yang dialami dengan dunia sekitarnya. Misalnya kata-kata bermain bola bisa aja diganti menjadi bermain tali, atau memainkan alat musik sederhana secara bersama-sama. Mengendalikan kekuatan suaranya untuk menjaga keserasian pada nyanyian bersama dan tidak mengganggu teman. Nah, di sini maksudnya kemampuan dasar sosial dalam bermusik yaitu saat kita bermain musik, apalagi yang grouping, kita memainkan beberapa alat musik atau kita bernyanyi bersama dan ada bagian-bagiannya gitu. Nah, di sini kita butuh kemampuan sosial, butuh meredam rasa egois gitu, butuh rasa harus berbagi antara saya dan teman saya nih yang lagi sama-sama nyanyi gitu. Misalnya kan bagian musik yang pertama yang mainin alat musiknya drum, terus yang kedua pemain musiknya adalah piano misalnya seperti itu. Nah, kan ada bagian-bagian yang dimana pemain piano memainkan nada apa, terus yang drum bunyinya seperti apa. Nah, itu ya. Jadi di situ kita ada rasa kerjasama. Jadi rasa sosial itu juga terjalin karena kita membentuk musik yang harmoni gitu. Terus ada kemampuan dasar perseptual dalam bermusik. Ini diperoleh melalui proses mendengarkan bunyi tertentu dengan penuh perhatian. Pada saat itu pula anak menyerap bunyi yang didengarnya dengan kesadaran dan kemudian terjadilah tanggapan. Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar siswa mengungkapkan tanggapannya. Persepsi ini sangat perlu untuk kegiatan mengingat, membedakan, dan mengelompokkan bunyi. Kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan dasar perseptual dalam bermusik adalah yang pertama mengelompokkan jenis alat musik yang dilihat.
Yang kedua, membedakan warna bunyi dan suara orang yang dikenal atau teman. Terus bisa membedakan jenis birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Bisa juga menunjukkan perbedaan atau perubahan ritme yang didengarnya. Membedakan dinamis ketika lagu dinyanyikan dengan suara keras dan suara yang lembut. Membedakan tempo ketika diperdengarkan karya musik yang memiliki tempo berbeda dan lagu yang dinyanyikan oleh anak dengan kecepatan tertentu. Terus bisa juga membedakan bentuk sederhana, misalnya beda antara bentuk bait dan ulangan yang dirasakan secara alamiah. Materi yang dianalisis berupa lagu anak yang pendek dengan teks lagu berupa tanya jawab. Bait adalah pertanyaan sedangkan refrain adalah jawaban. Terus anak juga bisa menceritakan bunyi yang diperdengarkan berupa kesan tentang bunyi serta respon spontan yang timbul karena tidak dapat mengungkapkan dengan bahasa verbal dalam bentuk gerak atau mimik air muka. Misalnya musik yang memiliki karakter sedih ditunjukkan dengan ekspresi sedih atau musik yang ramai dengan ekspresi yang gembira. Persepsi atau tanggapan yang dikemukakan seorang anak dapat berbeda dengan anak lain ataupun dengan persepsi orang dewasa. Misalnya, bunyi genderang yang dipukul dengan keras sehingga menimbulkan suara yang menggelegar. Bunyi genderang yang menggelegar dapat memberi kesan menakutkan anak, sedangkan bagi orang dewasa hal itu menimbulkan tanggapan kemegahan. Jadi beda-beda gitu ya. Nah, misalnya kan kalau anak-anak tuh denger suara yang bung 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 bung, nah gitu dia ada rasa takut, ada rasa kaget gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang dewasa dengernya ya, misalnya kita nih dengerin musik-musik yang drum band, marching band, nah gitu kan kitanya biasa aja, malah kita jadinya semangat misalnya seperti itu. Nah itu ada anak-anak yang takut gitu, takut dengan musik-musik seperti itu. Jadi mereka berpikirnya musik itu adalah musik yang menyeramkan karena saat mereka usia seperti itu, masih di usia itu, memang hal-hal yang dipikirkan mereka itu sangat spontan dan sederhana begitu. Begitu juga mungkin kayak anak-anak ngedengerin suara hewan atau dengerin suara air. Nah itu kok bunyi air seperti ini ya, kok bunyi hewan ini kayak gini ya, kok mama hewan suaranya lebih besar daripada yang anaknya. Nah itu ya, jadi akan banyak kita dapati pertanyaan-pertanyaan anak untuk anak yang berkenaan dengan musik gitu. Selanjutnya ada kemampuan fisikal dalam bermusik. Pengendalian gerak motorik kasar dan motorik halus, kesadaran terhadap tubuh, dramatisasi dan bermain peran, serta kesadaran terhadap ruang adalah bagian dari proses pendidikan yang mengandalkan unsur fisik dan gerak. Musik tidak dapat dipisahkan dengan gerak karena gerak memiliki banyak pengaruh pada saat proses terjadinya musik. Kemampuan dasar gerak dalam musik antara lain jelas tampak ketika anak melakukan yang pertama, gerak lokomotor, melangkah di tempat, melompat di tempat, dan gerak aksial seperti menggaruk, berayun, bergoyang, melipat, menjangkau, dan memukul. Diam termasuk kegiatan musik pula, dan diam itu merupakan reaksi dari rangsangan musik. Misalnya dalam permainan stop and go. Terus anak-anak harus bergerak atau apa saja ketika musik itu sedang berjalan. Apabila musik berhenti, anak harus serentak diam. Jadi biasanya kita ada main bareng anak gitu kan, jadi suka nyediain kursi keliling gitu. Nah terus kita puterin musik, nah nanti anak-anak jalan-jalan, saat musiknya dimatiin anak-anak harus duduk di tempat. Nah misalnya seperti itu ya, itu maksudnya. Terus bergerak sesuai ketinggian nada. Guru memberikan penjelasan apabila nada tinggi, tangan digerakkan ke atas. Sebaliknya, apabila nada rendah, tangan diturunkan ke bawah atau dengan hentak-hentakan kaki. Menyanyikan tangga nada sambil menggerakkan tangannya. Misalnya nada do dengan tangan sejajar dengan perut, lalu re, tangan bergerak naik ke depan dan seterusnya gitu ya. Jadi ada gitu kan, kayak dirijen deh, misalnya kita lagi upacara hiduplah Indonesia Raya. Nah itu kan ada tuh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh dirijen. Kalau ke atas berarti nadanya tinggi, terus kalau ke bawah berarti nadanya rendah. Nah seperti itu ya. Terus kita juga bisa mengungkapkan perasaan dengan jelas sesuai dengan ilustrasi musik yang diperdengarkan. Apakah jenis musik tersebut bersifat ritmis atau melodis. Terus ada lagi dramatisasi sesuai isi atau syair, nyanyian atau musik. Bernyanyi dengan mengatur pernapasan serta menghasilkan suara dan ketika anak bermain musik. Seperti itu. Terus ada juga kemampuan dasar estetis dalam bermusik.
Jadi rasa estetis atau rasa keindahan tidak terjadi dengan sendirinya pada anak. Nah, pengenalan rasa keindahan dilakukan sejak usia dini. Kepekaan terhadap sesuatu yang indah hendaknya ditunjukkan kepada anak dengan memberitahukan alasan mengapa dianggap indah. Respon terhadap keindahan tidak selalu sama pada semua orang. Biasanya rasa keindahan bergantung pada kriteria dan nilai budaya tempat anak itu tumbuh. Anak dari Bali terbiasa dengan musik pentatonik yang dianggapnya indah. Tetapi anak daerah lain belum tentu mengatakan musik itu indah. Kemampuan kepekaan musik dipengaruhi oleh faktor bawaan. Maka dari itu nilai keindahan itu bersifat sangat relatif. Jadi kalau kita dengerin lagu tuh akan beda-beda gitu tanggapannya. Misalnya untuk pecinta Rhoma Irama, nah kalau ngedengerin lagu Rhoma Irama pasti bilangnya aduh lagunya bagus ya. Nah ada juga yang pecintanya Ahmad Dhani atau pecinta BCL, nah setiap mereka dengerin lagu BCL pasti bilangnya aduh lagunya bagus ya. Nah belum tentu juga saat mereka menjadi salah satu fans, misalnya salah satu fans BCL bakalan bilang lagunya Rhoma Irama bagus. Enggak, jadi memang relatif gitu rasa bagus dalam bermusik untuk penerima, maksudnya untuk orang yang menanggapi musik itu akan berbeda-beda. Nah ini ada kemampuan dasar estetis dalam musik antara lain tampak pada anak dalam hal berikut. Yang pertama, anak bisa membedakan musiknya rapi, nyaman didengar dengan yang tidak nyaman didengar karena terdengar terlampau kuat atau berantakan. Misalnya anak diperdengarkan dua contoh musik yang kontras seperti contoh karya klasik dengan musik rock, mungkin anak akan memberikan reaksi yang berbeda-beda. Terus membedakan musik yang menggembirakan hati dengan musik yang mengganggu pendengaran anak. Ajaklah anak untuk diam sejenak sambil memejamkan mata. Selanjutnya teman-teman bisa mendengarkan musik yang tenang dan mengalun kepada anak-anak. Terus tiba-tiba jenis musik yang sangat berbeda bahkan asing di telinga anak diperdengarkan. Melalui penyajian jenis musik yang kontras tersebut diharapkan anak mampu membedakannya. Jadi dia tahu, oh ini lagu dangdut, oh ini lagu pop, oh ini lagu klasik, misalnya seperti itu ya. Oh ini lagu anak-anak, oh ini lagu dewasa. Perhatikan contoh kemampuan. Yang ketiga, menyanyi atau bermain musik dengan memperhatikan kualitas bunyi. Kadang-kadang anak menyatakan rasa keindahan terhadap musik yang didengar atau dimainkannya. Misalnya mengeksplorasi salah satu alat musik perkusi seperti djembe. Djembe dibunyikan secara bervariatif dan bertahap. Misalnya mulai pelan, kemudian keras, terus dipukul bagian tengahnya dan secara bergantian dipukul bagian pinggirnya. Bandingkan warna suaranya, anak-anak akan terinspirasi untuk mencoba mencari dan menemukan sumber bunyi lainnya. Jadi teman-teman di sini bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik kita untuk bereksplorasi gitu. Jadi nggak melulu apapun yang kita ajarkan itulah yang akan diterima sama anak secara mentah-mentah gitu, enggak ya. Terus ada lanjutan lagi nih, ada kemampuan dasar kreatif dalam musik. Anda harus membedakan antara respon musik dan kreativitas musik. Respon musik berarti menanggapi atau reaksi terhadap rangsangan yang diberikan. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan mencipta. Mencipta tidak selalu berarti harus mencipta musik lengkap yang berupa satu nyanyian. Jadi mencipta juga bisa dalam wujud kecil dan sederhana. Improvisasi termasuk kegiatan kreatif. Kemampuan dasar kreatif adalah musik pada anak TK yaitu yang pertama, nih ada melalui eksplorasi anak menciptakan warna bunyi atau warna suara seperti menggeram atau memukul kaleng. Membedakan warna suara antara memukul kaleng dengan tangan atau dengan alat lain, yaitu memukul rebana dengan pemukul atau dengan jari tangan. Misalnya kalau kita lagi di masjid gitu kan ada beduk. Nah kalau kita pukul pakai tangan suaranya gimana? Kalau misalnya kita pukul pakai pemukulnya, tongkatnya, suaranya akan seperti apa yang dihasilkan. Nah itu ya, jadi beda gitu. Terus ada juga menciptakan benda tertentu untuk menghasilkan bunyi tiruan. Pukulan bunyi gendang besar diasosiasikan dengan langkah gajah. Terus ada melalui mencoba-coba menciptakan ritme baru. Kegiatan tersebut bisa dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok memainkan ritme lagu yang berbeda dan mencoba secara bebas memainkan ritme-ritme lainnya. Ritme lagu tersebut bisa dimainkan seperti bernyanyi dalam hati. Kemudian yang bersuara hanya tepukan tangan. Selanjutnya lagu tersebut dinyanyikan dan diiringi oleh ritme yang berbeda. Membuat improvisasi ritmis, misalnya seorang guru membuat satu motif ritmis yang dimainkan bersama-sama, kemudian secara bergiliran mencipta ritmis yang baru. Terus ada juga mengganti syair lagu sesuai kehendak anak. Ada juga mengubah nama teman yang terdiri atas 2 suku kata dengan nama teman yang terdiri atas 3 suku kata sehingga harus mengubah ritme bermusik.
Mengubah gambar menjadi bunyi, misalnya ketika anak melihat gambar kumbang, ia bersuara mendengung. Terus menyanyi sambil menari, misalnya lagu anak-anak yang bisa diekspresikan dengan gerakan seperti lagu kupu-kupu yang lucu. Sambil menyanyikan teks lagu tersebut, anak menggerakkan tangannya seperti sayap kupu-kupu gitu. Oke, ini ada beberapa latihan ya untuk mengayakan kita semua. Maksudnya di sini adalah saya pengen tahu dong gitu, teman-teman di sini apa aja sih 5 kemampuan dasar yang harus diperhatikan untuk mencapai kemampuan musik yang optimal seperti itu. Terus teman-teman gimana caranya teman-teman perbedaan antara bunyi langkah ketika orang sedang berjalan dan ketika orang sedang berlari gitu, atau misalnya ketika orang sedang makan dengan bunyi orang sedang cuci piring gitu ya. Jadi saya ulangi lagi sedikit bahwa pada pendidikan seni musik, kemampuan dasar musik harus memperhatikan aspek intelektual, emosional, sosial, perseptual, fisikal, estetis, dan kreativitas. Yang pertama, aspek intelektual, yaitu aspek yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan pemahaman atau kognisi dalam kegiatan musik. Terus ada aspek emosional, aspek yang berkaitan dengan pengendalian emosi, antara lain mengenai ketekunan, kesabaran, dan rasa aman dalam kegiatan musik. Terus ada juga aspek sosial, yaitu aspek yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya dalam kegiatan musik. Terus ada juga aspek perseptual, yaitu aspek yang berkaitan dengan kemampuan menanggapi hasil pengalaman dalam kegiatan musik. Terus ada aspek fisikal, aspek yang berkaitan dengan kemampuan tubuh, terutama dalam pengendalian gerak. Ada juga aspek estetis yang berkaitan dengan rasa keindahan dalam kegiatan musik. Terus ada yang terakhir aspek kreativitas, yaitu aspek yang berkaitan dengan kemampuan mencipta dan berkegiatan musik. Nah, semua kegiatan diharapkan memperhatikan aspek mental dan fisikal agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara seimbang sesuai dengan tingkatan perkembangan dan hakikat anak. Oleh sebab itu, pendidik diharapkan mampu memahami perkembangan anak dan pendidikan mampu menentukan bahan dan kegiatan yang tepat bagi anak gitu. Jadi jangan sampai kita ngajarin anak-anak lagu yang dewasa atau hal-hal yang memang masih sulit untuk mereka gitu. Jadi sesuaikan lagi dengan usia anak-anak ya. Selanjutnya kita mengenal karakteristik musik pada anak. Di sini terdapat aspek-aspek yang menjadi amat penting di antara aspek lainnya, yaitu yang pertama kita punya ketika anak itu lahir, anak tidak mungkin hidup dan tumbuh tanpa diberi makan dan minum oleh orang lain. Anak perlu fisik yang kuat untuk dapat melakukan berbagai aktivitas, bahkan untuk minum atau makan sekalipun. Terus pada usia dini anak memerlukan bimbingan dalam proses perkembangan mental, yaitu dalam perkembangan intelektual dan berpikir, serta anak tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dalam pertumbuhan fisik dan perlu dengan lingkungan kehidupannya. Agar lebih jelas, ada 3 hal yang akan diuraikan di sini ya. Jadi karakteristik musik anak itu tadi hal apa aja sih? Yang pertama ada perkembangan fisik
anak TK. Nah, pertumbuhan fisik melambat dibandingkan sebelumnya, tubuhnya bertambah besar, otot besar. Nah, itu ciri-ciri ya, ciri-ciri anak TK gitu. Jadi masa-masa dia tuh bertumbuhnya pesat kayak gitu. Begitu juga rasa-rasa tanggung jawabnya dia, misalnya kayak kenapa sih kucing bunyinya meong-meong atau apapun itu ya. Terus ada juga fisik bertumbuh dan kuat sehingga mampu bernyanyi dan bermain musik dengan baik. Hal ini disebabkan oleh organ-organ tubuh yang berhubungan dengan otot suara bertambah kuat. Terus ada lagi otot-otot besar lebih berkembang pada saat itu, maka anak memerlukan berbagai gerakan seperti berlari, melompat, menggapai, menggelek dalam permainan. Bahkan anak dapat melakukan permainan musik, membuat derap langkah kaki, memukul alat musik, dan berlomba dalam musik. Nah, ini misalnya kalau kita lagi main tapo pipi gitu, main apa sih, umpet-umpetan, nah itu kayak gitu ya jadinya. Terus mereka suka bergerak, tapi mereka juga cepat menjadi lelah. Itulah anak-anak. Kadang-kadang mereka menyatakan kelelahan dengan spontan. Oleh sebab itu, kegiatan yang melelahkan jangan dilakukan terlalu lama dengan menyisipkan kegiatan yang tidak melelahkan. Jadi jangan sampai kita pilih misalnya yang pertama itu adalah belajar berenang, terus anak-anak belajar lagi calistung, terus anak-anak disuruh lagi belajar nari misalnya gitu ya. Nah, itu berat gitu, maksudnya ya kita harus pinter-pinter untuk memanajerialkan bagaimana caranya sih anak-anak dengan usia seperti itu tetap mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Terus ada juga perkembangan sosial pada anak, yaitu anak suka bermain bersama dalam kelompok. Ada penguatan dan gagasan guru amat membantu anak untuk dapat bekerja sama dengan tertib dan saling berbagi. Terus ada juga anak mulai suka berlomba di sekolah. Permainan kelompok membantu anak bekerja sama dengan teman. Terus anak juga sudah bisa pemilihan teman sering berdasarkan kesamaan status ekonomi. Anak suka berdandan dan berpakaian seperti yang dipakai oleh temannya, gitu juga sering ya. Jadi kita sering kan ngeliat kalau anak-anak tuh temennya punya tas pink Hello Kitty, nah dia juga mau tas pink Hello Kitty misalnya kayak gitu. Tuh temennya punya apa, dia juga jadinya mau gitu. Terus penguatan gagasan guru amat membantu anak-anak untuk dapat bekerja sama dengan tertib dan saling berbagi. Jadi itulah tugasnya kita. Terus ada anak mulai suka berlomba di sekolah. Pemilihan teman sering berdasarkan kesamaan status ekonomi. Anak suka berdandan dan berpakaian seperti yang dipakai oleh temannya gitu. Jadi terkadang anak-anak tuh aja kecil-kecil udah bisa main apa ya, kayak geng-gengan gitu, kayak dia tahu gitu temen yang asiknya siapa, temen yang enaknya siapa, terus temen gaulnya gitu tuh siapa gitu. Nah, itu anak-anak tuh udah bisa milih gitu, jadi bisa ngegeng-geng gitu ya. Ada anak yang kayak gitu, ada gitu ya. Terus ada juga perkembangan intelektual anak TK. Yang pertama, pemusatan perhatian anak amat singkat dalam belajar. Oleh karena itu, dalam belajar musik mereka harus diberi tugas kegiatan yang sesederhana seperti bernyanyi sambil bertepuk tangan. Anak suka pada permainan imajinatif dan permainan yang dramatis. Anak suka pada ritme yang dapat dijelaskan. Jadi misalnya kita mau lihat kayak cepat lambat tuh, kalau teman-teman suka dengerin lagu Cocomelon kan ada yang head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Nah, itu kan ada temponya makin cepat, makin cepat, makin cepat. Nah, itu ya. Terus anak sangat suka pada program yang menantang. Oleh sebab itu, perdengarkanlah musik yang memukau atau misterius. Namun, Anda harus berhati-hati agar anak tidak menjadi amat tegang, cemas, atau ketakutan. Anak mulai membaca simbol. Gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan simbol musik berupa durasi musik dalam bentuk garis panjang, pendek, zigzag, segala macam ya. Terus anak mulai belajar mengenal jumlah benda atau urutan bilangan guna kemampuan untuk mengenal birama musik serta aksen kuat dan lemah. Melangkah besar atau melangkah kecil merupakan salah satu aktivitas musik untuk mengenal jarak dalam bermusik. Dikenal dengan istilah interval dan kecepatan. Dengan istilah tempo serta kecepatan, anak dapat melakukan kegiatan mendengar melalui musik gitu.
Jadi sejalan dengan perkembangan dan kemampuan, perlu diperhatikan karakter suara dan karakter musik untuk anak TK. Yang pertama, karakter suaranya, warna suara anak biasanya tipis, ringan, dan volumenya lembut. Terus ketinggian suara anak laki-laki dan perempuan hanya terdiri atas dua jenis, yaitu tinggi dengan rendah. Hal ini berbeda dengan suara orang dewasa karena jenis suara mereka yang belum pecah atau belum akhir balik gitu ya. Nah itu kenapa anak-anak kalau misalnya belum punya jakun gitu tuh suaranya cempreng. Nah itu. Terus ketinggian suara anak laki dan perempuan hanya terdiri atas dua jenis, yaitu tinggi dan rendah. Hal ini berbeda dengan suara orang dewasa karena jenis suara mereka belum pecah. Jadi kita belum tahu nih anaknya seriosa, dangdut atau apa itu. Terus ada batas jangkauan suara yang paling mudah dicapai anak-anak, ada di antara nada D sampai nada A. Terus ada interval yang dicapai antara dua nada tidak jauh pada nada D sampai A dan seterusnya. Terus ada pencapaian nada kadang-kadang belum tepat karena koordinasi pada produksi suara belum sempurna. Pada saat ini, anak pada tahap menirukan akan mengetahui suaranya tidak sama dengan yang lain gitu, atau dengan yang ingin dihasilkannya. Karena itu ia sadar bahwa ia masih dalam taraf penyesuaian. Sebagian anak mungkin dapat mencapai nada dengan tepat. Koordinasi bernyanyi itu juga adalah sebuah proses gitu ya. Jadi saya ulang, ada beberapa tadi istilah-istilah gitu. Yang pertama ada audiasi, yaitu kemampuan mendengar dan memahami musik pada saat musik tidak sedang berlangsung pada saat itu. Terus ada juga eksplorasi, tadi saya jelasin, yaitu artinya penjelajahan berbagai kemungkinan artistik melalui pemanfaatan berbagai materi gitu ya. Nah, ini tadi beberapa hal yang kita harus perhatikan, yang harus kita pahami gitu. Jadi tadi kita udah secara singkat ya, kita membahas tentang karakteristik musik anak TK gitu, dan juga kemampuan dasarnya. Sedikit saya lanjutin ya. Ada kita punya keterampilan bermain musik. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana sih karakter-karakter musik pada anak-anak, nah ini kita punya keterampilan bermain musik. Jadi bagaimana sih keterampilan bermain musik yang harus kita kuasai sebelum kita menemani anak-anak untuk bermain musik ya. Jadi ada pengimitasian alat musik, yaitu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak didik dan guru dalam mengeksplorasi berbagai sumber bunyi instrumen dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh dari lingkungan sekitar kita. Selain itu, dengan mengimitasi bunyi instrumen, guru dan anak didik akan memperoleh beberapa alat musik sederhana yang mungkin sulit diperoleh di tempat mengajar teman-teman. Terus melalui peniruan alat musik, anak didik dan guru memperoleh kesempatan mengkreasikan instrumen musik dan bermain bersama. Namun demikian, sekolah tetap harus memiliki beberapa instrumen yang sebaiknya dimiliki untuk keperluan pembelajaran di kelas, terutama berdasarkan jenis alat musik seperti instrumen melodis, ritmis, dan alat musik berdasarkan karakter suaranya. Dalam mempelajari alat musik berbilah, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah organologi alat musiknya. Selanjutnya yang diperlukan yaitu untuk memperhatikan teknik penjarian dan teknik meniup pianika. Alat musik tiup memerlukan penguasaan pernapasan yang bagus agar dihasilkan nada-nada standar dan tidak berubah. Selain menguasai teknik penjariannya, teknik penyelarasan juga perlu dikuasai agar guru dapat menyesuaikan pitch alat musik dengan pitch suara anak didik. Apabila teman-teman sudah menggunakan gitar atau alat musik lain sebagai pengiring, teman-teman harus menguasai betul teknik penjarian dan
cara menyembunyikannya agar dihasilkan nada-nada yang tepat serta harmonis gitu ya. Jadi memang dibilang mudah, nggak mudah, dibilang sulit juga kita bisa gitu ya untuk bisa terampil dalam bermain alat musik. Jadi untuk instrumen musik itu yang akan kita gunakan saat kita bermain sambil belajar bersama adik-adik, yaitu adalah menggunakan alat-alat instrumen musik yang ada, yang dimiliki oleh sekolahnya. Terus yang berkaitan juga dengan lingkungan sekitar juga boleh, karena biar enggak susah gitu ya. Misalnya nih contoh, kayak kita kan ada di Pontianak. Untuk menemukan angklung itu sangat sulit. Kenapa? Karena kita nggak produksi angklung gitu. Itu bukan alat musik khasnya kita, tapi itu alat musik khasnya daerah lain. Nah, tapi saat kita mengunjungi daerah tersebut, misalnya di Bandung gitu kan, nah itu banyak angklung gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan-perbedaan yang harus kita kombinasi, harus kita coba gitu, harus kita persiapkan. Oh, ternyata mau ngajarin angklung tapi di tempat saya nggak ada angklung nih, gimana ya caranya? Nah, itu kita bisa mencari mungkin alternatif-alternatif yang lain dari sisi pembelajaran seni musiknya gitu. Atau misalnya teman-teman mau ngajarin tentang angklung atau pengen ngasih tahu anak-anak kalau ini loh alat musik angklung, ini loh cara memainkannya, walaupun tidak ada angklungnya, teman-teman mungkin bisa untuk menunjukkan video-video permainan angklung. Nah, seperti itu. Jadi anak bisa juga tetap dapat gitu, nggak kosong-kosong banget. Atau apabila teman-teman tinggal di daerah pesisir, teman-teman dapat memanfaatkan bahan yang berasal dari laut, misalnya daun kelapa atau daun pisang, terus ada air laut yang ditampung pada tabung, lalu dipukul dengan tangan atau ranting karang yang akan menimbulkan beragam suara gitu ya. Masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi bunyi dari bahan-bahan yang ada di sekitar teman-teman nanti saat teman-teman mengajar di anak-anak usia dini. Jadi apabila teman-teman tinggalnya di daerah perkotaan, bisa memanfaatkan limbah keperluan sehari-hari untuk mengimitasi alat-alat musik. Misalnya ada kotak sabun atau kotak sepatu, terus dipasang 2 atau 3 tali karet gitu kan, sehingga menghasilkan suara mirip selo dari keluarga alat musik gesek. Atau misalnya pakai botol plastik yang dimasukin biji-bijian, kacang hijau atau beras, itu bisa kayak alat musik marakas kalau kita mainnya sambil dikocok-kocok gitu ya. Terus ada tabung plastik bekas, tabung air mineral, apabila dipukul pada bagian bawahnya akan menghasilkan suara mirip bongo. Atau beberapa gelas kaca yang diisi dengan air dan dengan ketinggian berbeda, apabila dipukul dengan stik logam akan menghasilkan tinggi nada yang beda-beda, bisa juga. Terus bekas tutup botol, terus 2 sendok, ada bunyi triangle gitu ya. Terus ada potongan pipa paralon yang berdiameter paling besar, yang salah satu penampangnya ditutup dengan plastik atau kertas bungkus nasi liat. Apabila dipukul dengan stik, alat tersebut akan menghasilkan bunyi mirip dengan tifa. Nah, jadi banyak gitu ya. Ini ada beberapa instrumen musik yang disarankan ada di lingkungan mengajarnya teman-teman. Yang pertama ada instrumen ritmis, yaitu kita sebut dengan alat musiknya ya, alat musik maksudnya alat musik yang bisa mendukung untuk mempelajari instrumen ritmis. Ada triangle, ada tamborin atau rebana, ada drum kecil, simbal jari, marakas, gong, dan beberapa ukuran bel. Nah, berbagai alat musik tersebut terkenal dengan nama alat musik orff. Sebagian alat musik yang sering kita jumpai bahkan dipergunakan di TK untuk mengiringi berbagai nyanyian anak-anak, yaitu tamborin, rebana, triangle, dan marakas. Ada juga instrumen yang melodis, yaitu ada gitar, pianika atau organ, piano, marimba, gitar, dan suling bambu atau recorder bertabung. Nah, kalau untuk melodis ini masih sulit ya, kalau kita mau anak bener-bener bisa mahir, bisa main gitu. Nah, itu diharapkan guru-guru bisa menambah ilmunya, bisa menambah skillnya untuk mempelajari alat-alat musik, maksudnya mempelajari bermain alat musik gitu. Tapi
nggak harus punya semuanya juga ya. Jadi mungkin dapat dipilih gitu berdasarkan keragaman warna bunyi instrumen musik, seperti instrumen yang memiliki kesan bunyi yang pendek dan kering seperti yang dihasilkan dari instrumen batok kelapa, tamborin, dan kastanyet misalnya, atau kesan bunyi yang melebar dan kering seperti yang dihasilkan oleh instrumen maracas gitu, atau lebar dengan resonan yang besar itu dengan tamborin. Terus kesan suara yang gemerincing dengan pitch yang tinggi dan yang diproduksi oleh instrumen musik, misalnya kita pakai triangle sama simbal. Terus kesan suara yang berdering dengan durasi yang panjang seperti yang dihasilkan oleh triangle, simbal, dan bell gitu ya. Terus ada instrumen berbilah yang disebut juga instrumen yang seperti pianika, organ, dan piano gitu. Pianika adalah alat musik melodis yang bunyinya dihasilkan dari mekanisme dorongan udara yang ditiupkan ke dalam instrumen tersebut dan dengan menekan bilah-bilah sebagai sumber bunyi selanjutnya yang menghasilkan bunyi mirip dengan organ. Jadi apabila tidak ada piano, pianika dapat digunakan dalam kemampuan tertentu. Kalau pianika itu lebih simple, lebih mudah gitu ya. Tapi capek juga gitu kita niup. Jadi sambil niup sambil tekan-tekan alat, tekan-tekan si pianikanya gitu. Terus ada penjarian. Bunyi pianika baru akan terdengar apabila bila pianika ditekan dan bersamaan dengan itu dilakukan peniupan melalui mouthpiece atau pipa peniupnya. Jadi ada solmisasinya, ada do-nya di mana tangan kita yang bagus, terus re-nya di mana. Nah, itu ya. Terus bisa memulai bermain pianika. Nah, pianika itu lebih tidak sulit daripada kita menggunakan seruling gitu ya, karena pianika itu kan udah ada 1, 2, 3, 4-nya, udah ada not-notnya. Nah, itu kita tinggal ngikutin aja, tinggal kita tekan-tekan aja gitu, yang mana 1, mana 2, mana 3 gitu. Jadi dia nggak kayak gitar kan kita harus mainin kuncinya gitu kan. Nah, kalau misalnya pianika ini langsung aja kita tekan gitu. Selanjutnya ada pembelajaran kreasi seni musik di Taman Kanak-kanak. Nah, itu ada perencanaan pembelajaran seni musik di TK. Ada juga proses kreasi karya seni musik di TK. Jadi kita bisa mengamati, merasakan, berpikir, dan berbuat. Kalau perencanaan tadi itu kita harus melakukan jenis kegiatan. Kita harus menuliskan jenis kegiatan, pemilihan tema, metode pembelajaran seni musik yang seperti apa yang akan kita gunakan untuk mempelajari materi tertentu gitu ya. Misalnya ini ada jenis kegiatan, ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan pada kegiatan musik. Teman-teman dapat memilih berdasarkan konsep dasar musik yang memungkinkan diterapkan dalam pembelajaran musik. Konsep yang dapat teman-teman petik antara lain adalah misalnya elemen, ritme, melodi, volume, timbre, desain, tekstur, dan karakter dengan cara yang tepat sesuai perkembangan anak di TK. Nah, konsep dasar musik lebih dimaksudkan sebagai pemahaman mengenai elemen-elemen musik gitu. Misalnya ini teman-teman, konsep dasar dari musik yang perlu dimiliki untuk anak TK nih, kita pilih yang elemen ritme. Apa aja sih itu? Yaitu ada beat, hitungan tetap atau hitungan yang teratur seperti pulsa. Terus ada pecahan dari beat. Terus ada juga satu hitungan yang terbagi. Terus ada juga durasi bunyi yang lebih dari satu hitungan. Terus ada diam atau enggak bunyi. Ada tempo atau kecepatan. Terus ada pengelompokan hitungan. Terus ada aksentuasi kuat dan lemah. Ada juga pengkalimatan kalimat musik atau frase. Terus ada juga elemen-elemen melodi, yaitu ada pitch atau nada. Nada-nada ada yang tinggi dan ada pula yang rendah. Anak biasanya belum dapat membedakan antara nada tinggi, nada rendah, dan nada yang sedang gitu ya. Terus ada arah bunyi atau nada yang ada yang bergerak naik, ada yang bergerak turun, dan ada pula yang gerakannya sama. Terus pola dalam satu lagu kadang-kadang memiliki melodi kalimat yang sama dan ada pula yang berbeda-beda. Terus ada elemen volume meliputi yang pertama bunyi yang terdengar keras atau kuat dan lembut atau lemah. Terus ada perubahan volume bunyi dari bunyi yang keras lalu berangsur-angsur menjadi lembut atau sebaliknya.
Ada juga aksen yang tiba-tiba kuat. Nah, elemen timbre atau warna nada yang meliputi pertama punya warna bunyi yang kaitannya dengan anak mengenali suara temanya. Terus ada warna nada instrumen musik atau semua bunyi yang bukan berasal dari instrumen musik yang ada di sekitarnya. Terus ada suara tunggal atau suara bersama satu atau lebih alat musik. Terus ada elemen desain yaitu rancangan yang mencakup perulangan, ada kontras, ada elemen tekstur juga, di mana ada satu nyanyian tunggal atau bunyi tunggal, terus ada lebih dari satu suara dalam musik vokal atau instrumental. Nah, yang terakhir ada elemen karakter meliputi beat, berkesan lesu atau segar seperti orang berjalan atau menari dan sebagainya gitu ya. Jadi ada 5 prinsip dasar nih yang perlu teman-teman perhatikan dalam pendidikan musik di anak usia TK. Yang pertama, mengajarkan anak menyanyi sesuai dengan melodi. Terus melatih keberanian anak untuk bereksperimen dengan kecepatan yang biasa disebut tempo dan kualitas bunyinya terdiri atas volume, perubahan volume atau dinamis, warna bunyi atau nada. Terus teman-teman bisa melatih keberanian anak untuk mengekspresikan atau mengungkapkan diri melalui bernyanyi, bergerak, dan bermain instrumen musik sederhana. Setelah itu bisa melatih keberanian kepada anak untuk mendengarkan musik dan memperkenalkan beragam gaya musik kepada anak, terutama musik dari lingkungannya dan budaya lain. Jadi misalnya teman-teman ngenalin lagu Cik Cik Perio itu dari mana, terus lagu Bubui Bulan itu dari mana, terus lagu Es Lilin misalnya dari mana, lagu Jali Jali dari mana. Nah itu ya. Setelah itu ada pemilihan tema. Nah di sini ada tentang misalnya kehidupan binatang, ada habitat, binatangnya itu hidup di air, ada apa aja nih binatangnya di air, itu ada udang, ikan, siput, terus makanannya seperti apa dan berkembang biaknya bagaimana gitu. Terus ada juga metode-metode dalam kita pembelajaran seni musik ya. Nah ini sepertinya banyak banget kalau kita lanjutkan ini. Nanti kita lanjutin aja di sesi berikutnya supaya nggak bingung gitu ya. Jadi kita berhenti di metode pembelajaran seni musik. Nah, tadi kita udah ngebahasin tema, terus yang lain juga udah banyak gitu kan. Di sini teman-teman udah pada dengerin. Saya yakin juga dari tadi udah mencerna gitu. Aduh, seperti apa ya yang dibutuhkan gitu untuk kita mengajar anak, atau karakteristik bermusik anak itu seperti apa sih gitu. Oh ternyata anak-anak itu masih daya tangkapnya hal-hal yang sederhana. Nah kayak gitu. Atau teman-teman bisa mempelajari juga bagaimana ya keterampilan bernyanyi gitu untuk anak-anak. Misalnya kayak sikap tubuh itu juga bisa kita ajarin ya, dimana bernyanyi adalah aktivitas musikal yang pengekspresiannya sangat pribadi karena menggunakan alat musik yang ada pada tubuh manusia dan bersifat langsung. Jadi bernyanyi juga merupakan ekspresi natural yang artistik karena musik merupakan bahasa emosi yang mampu memberikan kesenangan dan kepuasan. Jadi untuk dapat bernyanyi dengan baik dan benar, teman-teman perlu melalui suatu proses musikalitas intelektual, emosi, fisik, dan psikis. Misalnya nih, sikap tubuh yang baik ketika bernyanyi itu seperti apa ya? Nah, jadi kan ada 2 sikap gitu yang teman-teman bisa terapkan ke anak-anak. Misalnya sikap berdiri dan sikap duduk. Nah, kalau berdiri, jadi sikap bernyanyinya itu paling dianjurin ya. Terus gimana caranya kita nyusun anak nih supaya saat bernyanyi itu nggak saling main. Nah itu juga penting. Terus pernafasannya seperti apa. Jadi pernapasan dalam bernyanyi itu sangat beda dengan pernapasan kita saat kita berbicara. Yang membedakannya yaitu dalam pernapasan bernyanyi kita akan memerlukan pernapasan yang dalam dan panjang serta diperlukan kontrol agar menghasilkan suara yang bagus. Jadi pernapasan dalam dan panjang diperlukan untuk menjaga agar suara kita tetap dapat mempertahankan nada dan teks lagu. Jadi pada saat kita bernafas sehari-hari kita tidak mengisi udara ke dalam paru-paru secara maksimal. Bernyanyi akan memerlukan napas yang panjang dan terkontrol
Seluruh bagian paru-paru harus terisi udara secara maksimal. Untuk itu diperlukan kontrol setiap saat terhadap proses bernyanyi kita, terutama saat menghirup dan mengeluarkan udara sambil mengalunkan nada-nada melodi gitu ya. Terus ada juga kita tentang intonasinya harus seperti apa saat kita memproduksi nada. Terus ada penyampaian pesan hanya dapat disampaikan melalui pengucapan yang jelas. Oleh karena itu, Anda jangan segan membuka mulut dan berlatih di muka cermin tanpa tegang. Nah, ini biasanya kayak anak-anak tuh suka nggak jelas gitu ngomongnya, misalnya nyebutin berbeda jadi berbeza atau a i u e o. Nah, itu harus jelas ya. Jadi kita harus biasa untuk melatih anak pengucapan kalimat-kalimat atau kata-kata di lirik lagu itu harus yang tepat, harus yang sesuai gitu. Terus penjiwaan juga, menyanyikan lagu sambil mengekspresikan pesan musikal yang tepat sesuai dengan jiwa dan makna lagu disebut sebagai penjiwaan. Jadi kayak lagu yang gembira, mereka harus yang seperti apa ekspresinya, terus lagu yang sedih seperti apa gitu ya. Jadi beberapa hal yang teman-teman perlu perhatiin dalam menjiwai lagu yang dinyanyikan, yaitu yang pertama, berusaha mengerti makna syair atau teks lagu yang akan dibawakan, memahami tanda-tanda dinamis, tempo, dan tanda-tanda lain yang tertulis pada notasinya. Terus memperhatikan juga artikulasi dan pengkalimatan atau phrasing lagu dari syair ataupun melodinya. Terus menghafalkan lagu. Nah, itu. Jadi keberhasilan bernyanyi anak amat ditentukan oleh materi nyanyian yang diberikan sesuai kriteria lagu anak usia dini dan bimbingan teknisnya. Untuk menentukan pelaksanaan kegiatan bernyanyi, kita perlu memperhatikan waktu dan durasi kegiatan tersebut. Penempatan mata acara bernyanyi bersama sebaiknya perlu diperhatikan jenis mata acara sebelum dan sesudahnya. Warna suara anak-anak biasanya tipis, ringan, dan seperti faktor suling. Kualitas suara anak tergantung pada faktor-faktor seperti pengalaman musikalnya mereka, struktur dan perkembangan fisik anak, serta contoh-contoh nyanyian yang pernah didengar mereka. Terus juga bernyanyi yang benar tidaklah sesederhana yang diperkirakan, karena untuk menyuarakan notasi dalam bentuk teks lagu, bernapas, melembutkan dan mengeraskan volume, berusaha mengekspresikan dengan gerak tubuh, lalu selesai. Di sini diperlukan kemampuan dan keberanian tertentu. Selain itu juga diperlukan energi yang cukup banyak. Teknik bernyanyi harus dikuasai sehingga suara yang akan dihasilkan adalah suara orang bernyanyi. Beberapa teknik yang perlu dikuasai adalah pembentukan dan olah suara, pernapasan, pengucapan, penguatan resonansi, dan vokalisasi dengan cara yang menyenangkan bagi anak serta membantu anak menjiwainya. Tentu teman-teman harus memperhatikan perkembangan fisik dan mental anak juga gitu. Seperti itu ya, tadi beberapa tips untuk bernyanyi. Kalau kita ngobrolin musik itu kayaknya nggak habis-habis ya, luas banget gitu. Banyak banget hal-hal yang ada di dunia musik gitu, apalagi untuk anak-anak, dimana kita sendiri aja harus paham dulu esensi musik itu seperti apa. Terus kita juga harus bisa memilih dan memilah materi seperti apa yang cocok untuk anak. Begitu juga kita harus memilih lagi metode, cara bagaimana tema atau materi musik yang akan kita sampaikan ke anak-anak usia dini kali ini tepat sasaran gitu. Jadi memang PR-nya gitu ya untuk teman-teman semuanya. Lumayan gitu, lumayan wow deh, lumayan harus ekstra gitu. Harus benar-benar fokus gitu ke adik-adik supaya mereka dapat teman gitu, dapat teman belajar bermain musik itu yang maksimal. Jadi enggak lagi mereka nggak ngalamin pengalaman estetis dalam bermain musik misalnya. Jadi tidak melulu kita ngajarin musik itu hanya dengan maju ke depan nyanyi, enggak. Jadi kita bisa kombinasi gitu ya untuk anak-anak, misalnya sambil main, sambil nyanyi. Terus kita bisa bagi-bagi peran, misalnya anak yang A nyanyi,
Terus anak yang B misalnya mengiringi dengan rebana atau dengan kayak apa ya, kayak maraka sederhana. Nah seperti itu ya, hal-hal yang bisa menunjang pembelajaran itu lebih menarik gitu untuk anak-anak gitu ya. Nah di sini saya pengen tahu nih apa aja gitu, apa ini nggak berat kok, cuma saya pengen tahu apa aja sih kesulitan yang biasanya teman-teman temuin gitu di saat teman-teman ngajarin musik untuk anak usia dini ya. Jadi kesulitan apa aja yang teman-teman rasakan selama ini, kesulitan yang teman-teman rasain selama ini saat mengajar musik atau saat memberikan materi musik atau pengalaman musik kepada anak-anak usia dini gitu ya. Kesulitan yang teman-teman rasain saat itu apa aja sih gitu. Terus menurut teman-teman nih sebagai pendidik, sebagai temannya anak-anak belajar bermusik gitu ya, hal paling keberhasilan apa gitu yang menurut teman-teman tuh paling penting gitu di dalam bermusik? Misalnya, menurut saya anak-anak itu paling penting bisa nyanyi, atau menurut saya anak-anak itu paling penting bisa main musik ritmis. Anak-anak itu paling penting bisa main musik melodis. Nah itu, jadi apa menurut teman-teman yang harus mereka berhasil dan kenapa teman-teman merasa hal itu hal yang sangat penting sebagai bekal mereka dalam bermain musik gitu ya. Dah, hanya 2 aja yang saya pengen tahu nih dari pengalaman teman-teman semuanya.